Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan membahas mengenai mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education berarti pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, secara etimologi dan terminologi agama. Pengertian Islam secara etimologi artinya yaitu damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf yaitu Sin, Lam, dan Mim yang bermakna dasar selamat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132, Quran Surah Al-Maidah ayat 72, Quran Surah Ali Imran ayat 19, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang kelima, menekankan pentingnya substansi materi, dan yang keenam, menekankan pentingnya proses yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber-sumber tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, sumber sosial. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi 2 subkultur yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Yang kedua, sumber psikologis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan taat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab. Yang kedua, secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis atau makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23, Quran Surah Al-Qasas ayat 33, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Yang ketiga, sumber historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan.
yakni pesantren dan sekolah. Selanjutnya, sumber yuridisi, yaitu sumber yang keempat. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, sumber yuridisi. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syariah. Yang bagian B, pendekatan proses pembelajaran agama, yaitu studi implementasi kaidah 5 dalam Qawaid al-Khams, metode tipologi agama. Selanjutnya, bagaimana sih manusia bertuhan? Dalam bab 2 ini, ada spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Secara etimologis, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spirit berarti semangat, jiwa, sukma, dan roh, sedangkan spiritual berarti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, yaitu rohani atau batin. Spiritual berarti adanya keterkaitan antara diri seseorang terhadap kejiwaan, yaitu batin dan rohani yang mempengaruhi dalam setiap kehidupannya. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sehingga mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Dalam Quran Surah Al-Syams ayat 7-10, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dalam Quran Surah Al-Syams ayat 7-10. Mengapa sih manusia memerlukan spiritualitas? Secara teologis, manusia adalah makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi, yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya, dan ia memiliki ruh. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 29, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Selanjutnya yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep kebutuhan. Bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis? Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an katsura zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'an
fahuwa abduhu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan yang ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana Tuhan disembah dalam perspektif sosiologis? Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari agama yang dianut. Selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Bagaimana konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis? Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, yaitu dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk secara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Selanjutnya, bab 3 yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyairi Latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran al-hakikah. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Alasan mengapa manusia memiliki spiritualitas. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter. Di antaranya, mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyairi dalam tafsirnya Lataif al-Syarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, yaitu jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat-bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis?
Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan perilaku sosial tertentu berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis? Dalam argumen Al-Hudud, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikhususkan karena dimulai dari Tuhan, yaitu dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan, baik, buruk, dan cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Selanjutnya, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali, yaitu adalah bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda dengan sifat makhluknya. Sebagai bukti adanya Asmaul Husna, yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Bab 4 yaitu bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat yaitu yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesat lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk sholat ia merasa tenang. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Selanjutnya yaitu hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Beberapa sebab hati sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamanni yaitu berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat,
asy'abu atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, berlebihan dalam berbicara. Selanjutnya, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan kesucian, yaitu suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah. Bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, ia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu dikonfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki, dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Selanjutnya, sebagai sumber psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Selanjutnya, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, sumber filosofi. Pada kenyataannya, tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan. Dari mana asalnya? Ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab, sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera, yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan, perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Selanjutnya, argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak Tauhidullah, yakni sudah ada syirik,
unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan menyesatkan. Selanjutnya, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting karena itu model dasar hidup yang dapat mengatur manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan agama saleh, agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada lillah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, beritahu aku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, yaitu takdir baik dan buruk. Laki-laki itu kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beribadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia penggembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah. Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anha, wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan ada hari akhir, dan percaya kepada takdir, baik dan buruk. Ketiga, ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwasa atau Yang Maha Esa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermes. Untuk menyebut malaikat pun berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutkannya malaikat angel, akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi.
Makna iman itu sekedar percaya. Berarti semua manusia di dunia ini beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Selanjutnya itu sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Bab 5, yaitu bagaimana membangun paradigma Qurani. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang biasa dipercaya. Selanjutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Yang pertama, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran. Mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Keenam, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Dan selanjutnya, mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya, aspek-aspek menjaga kaidah, yaitu menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Selanjutnya yaitu cara membangun paradigma Qurani. Dengan cara umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerisasi? Yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan
yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan, dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Selanjutnya, sejarah pembuktian kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat Islam. 3. Kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahaffudzul Falasafah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Dan yang kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan, karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.